Digital Alliance lagi rajin banget nih guys, ngeluarin wireless mouse besutan mereka di level consumer ataupun juga buat penggunaan harian. Mungkin mereka nggak mau kali ya dianggap sebagai cuma produsen buat gaming doang. Mereka pengen nih, ngerambah kayak Picel begini, orang kantoran yang memang butuh mouse dengan brand yang udah terpercaya. Nah, kalau kemarin kita udah bahas nih wireless mouse DA yang serinya Rubix, kali ini datang lagi nih dari seri Rubix yang lain. Ini mouse-nya versi upgrade nih ya. Jadi tikusnya di-upgrade nih, mungkin dari lubang yang lain kali ini ya, kayak upgrade gitu ya. Kita akan coba lihat sama-sama apa sih bedanya ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Picel dan seperti yang udah Picel mention tadi bahwa kali ini kita akan kembali nih ngebahas wireless mouse dari DA di seri Rubix. Tapi ini yang versi sedikit lebih mahal ya. Jadi versi naik kelas lah, yaitu DA Rubix One Wireless Mouse. Nanti seperti biasa, Picel akan bahas mulai dari packagingnya, isi paket penjualan, desain, feeling pemakaian, sampai ke jeroan dalam dari wireless mouse ini. Agar kita bisa dapet yang clear, tuntas, sampai ke akar-akarnya. Ya, udah kita akan mulai aja ya. Langsung. Pertama untuk kotak kemasannya, di mana modelnya ini sama persis banget sama Rubix M102 yang kita bahas kemarin. Sama-sama dari bahan karton tipis dan sama-sama menggunakan tint color putih abu-abu. Ini udah kayak seragam SMA ya, putih abu-abu gitu ya. Dan untuk sisi depan kotaknya pun teman-teman langsung dikasih tunjuk tampilan mouse-nya yang varian warna putih. Lengkap dengan logo DA dan juga codename untuk wireless mouse ini, yaitu Rubix One dan sederet infografis selling point untuk wireless mouse ini. Next ke sisi kanan ada logo DA dan juga Rubix yang nanti ditemani dengan infografis selling point dan juga jumlahnya lebih lengkap dari yang ada di sisi depannya tadi. Sementara di sisi kiri nanti hanya ada teks logo Rubix One dan keterangan varian warnanya. Sementara yang terakhir di bagian belakang teman-teman nanti dikasih lihat lagi varian terlengkap dari wireless mouse-nya ditambah dengan spesifikasi teknis, fitur, dan penampakan dari 3 sisi untuk Rubix One yang varian warna hitam. Sisi atas dan bawahnya nanti more or less nggak ada apa-apa. Jadi kita akan langsung skip aja ke isi paket penjualan. Nah, di dalam isi paket penjualan nanti teman-teman akan mendapatkan 1 unit wireless mouse-nya, 1 buah kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 50 cm, dan juga kertas garansi yang berfungsi juga sebagai manual guide. Udah, ini sama aja kayak yang kemarin. Simple banget ya. Nah, untuk bagian desain, seperti yang sempat Picel mention di bagian packaging, wireless mouse ini nanti memiliki 2 varian warna, yaitu hitam dan juga warna putih. Dan kebetulan unit yang Picel review kali ini tuh yang berwarna hitam. Lalu secara bentuk, mouse ini pun tidak menggunakan desain ambidextrous, tapi jadi teman-teman yang kidal mau nggak mau harus catatan ya, harus beradaptasi menggunakan mouse ini. Karena mouse ini didesain untuk user yang kidal. Bukan kidal, deng, kadal, ya kan? Kanan dari lahir. Kemudian kalau kita lihat dari sisi atasnya, tampilannya masih mirip dengan Rubix M102 yang kemarin Picel review. Di sisi ini juga nanti ada tombol klik kanan dan klik kiri, sebuah wheel button, dan juga dedicated DPI button yang diletakkan di bawah wheel button. Terus juga di Rubix One ini udah nggak ada lagi tuh teks ataupun logo DA yang dicetak ke permukaan bodinya. Jadi tampilan mouse ini tuh jadi jauh lebih clean abis, ditambah juga dengan hitam polos gitu, itu jadi gila, lebih profesional lah gitu. Ditambah lagi dengan adanya aksen chrome di sisi wheel button-nya, jadi bikin mouse ini tuh terkesan lebih premium. Sementara kalau kita lihat dari sisi bagian samping, ini yang bikin beda dari Rubix M102. Karena walaupun sama-sama punya sepasang tombol sebagai next dan juga previous button, tapi bentuk kelekungan bodi dari Rubix One ini tuh lebih tinggi daripada Rubix M102 yang kemarin. Picel udah tes kok, dan dua-duanya nih sama-sama nyaman buat dipakai. Dan memang kerasa lebih ergonomis. Tapi untuk pemakaian lebih lama, maka Rubix One ini masih Picel lebih rekomendasikan. Ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Rubix M102. Karena Rubix One bisa menyangga telapak tangan Picel lebih baik dibandingkan dengan M102. Lalu kalau mouse-nya kita balik, maka tampilan sisi bawahnya ini malahan lebih banyak lagi bedanya. Dimana kalau di Rubix M102 ini cuma flat aja gitu, maka di Rubix One ini tuh bagian bawahnya memiliki kontur yang melengkung dengan tekstur garis-garis horizontal yang lebih kasar. Dan ada juga hanya sedikit permukaannya yang lebih flat. Di sisi nanti terdapat magnetic compartment untuk menyimpan akan USB dongle-nya. Terus ada juga tombol selektor untuk memilih jalur koneksi,
Ada juga sebuah optical sensor, sebuah tombol on-off, dan 3 LED indikator sebagai penunjuk tipe koneksi yang sedang digunakan wireless mouse ini. Dan ada juga 4 pad plastik untuk permukaan yang halus dan licin sehingga memudahkan navigasi penggunaan dalam mouse ini. Dan terakhir untuk bagian desain yaitu penampakan di sisi depannya, karena di sini yang beda banget dengan Rubix M102. Jadi karena tadi sisi bawahnya tadi berkontur, maka tampilan sisi depannya ini jadi kayak huruf M begitu. Dan di sini juga nanti terdapat sebuah port USB Type-C yang sayangnya hanya berfungsi sebagai charging port aja, teman-teman. Jadi mouse-nya nggak bisa berubah jadi mouse yang kabel gitu. Cuma memang bisa wireless mouse aja gitu. Jadi memang sebenarnya stepping perbedaannya tuh mulai dari sisi atas masih agak sama. Sisi samping udah mulai agak beda, sisi bawah udah makin beda, terus sisi depannya udah beda banget, ya. Nah, sementara kalau ditanya dari sisi build quality, maka mouse compact dengan dimensi 11,8 x 7 cm ini, dan juga dengan memiliki ketebalan 4,2 cm ini tuh memiliki bobot 85 gram yang kerasa enteng banget saat digunakan. Bobot ringan ini karena memang penggunaan material plastik pada bodinya. Tapi meskipun terbuat dari plastik, fitting body mouse ini terasa solid. Apalagi, lagi-lagi ya, kalau kita bandingin sama Rubix M102, maka Rubix One ini kerasa lebih keras bodinya. Dan bener aja, pas Pichel bongkar, terus Pichel jajarin samping-sampingan, kelihatan banget kalau material plastik Rubix One ini lebih tebal dibandingkan Rubix M102. Terus kalau dari desain aja lumayan banyak bedanya, maka fiturnya gimana gitu kan? Teman-teman pasti nanya, wah kalau luarnya udah begitu, dalamnya pasti udah jauh lebih beda gitu kan? Pisah dulu ya, nanti kita pindah dulu ke segmen selanjutnya, baru nanti teman-teman akan dapat penjelasannya. Nah, karena udah pada brutal ya, sekarang kita ngomongin aja deh soal fiturnya. Dimana pas Pichel nunjukin bagian bawah mouse ini, pasti teman-teman banyak yang nanya, itu tombol selektor buat apaan sih bang? Itu LED indikator kok ada 3? Fungsinya apaan bang? Gitu kan. Nah, jadi teman-teman, fitur unggulan dari wireless mouse ini sebenarnya adalah dia bisa digunakan di maksimum 3 device yang berbeda. Karena mouse ini menggunakan dual wireless connection, yaitu 2,4 GHz wireless dengan interface RF USB Type-A, dan juga Bluetooth versi 5.2, serta koneksi Bluetooth-nya ini tuh bisa di-pairing dengan 2 device yang berbeda. Untuk pairing Bluetooth-nya memang tergolong simple banget. Cukup klik tombol selektor sampai ke LED indikator D1. Setelah itu nanti klik dan tahan tombol selektor sampai LED-nya blinking, dan mouse-nya akan terdeteksi secara otomatis di laptop ataupun PC yang koneksi Bluetooth-nya lagi aktif. Untuk pairing Bluetooth kedua juga more or less sama aja. Tinggal tekan tombol selektor sampai LED D2 menyala, dan step selanjutnya more or less sama banget. Kenapa laptop dan PC aja? Soalnya pas Pichel tes ke HP dan juga tab, Bluetooth mouse-nya ini tuh nggak kedetect. Tapi mouse ini nanti bisa tetap dipakai buat HP dan tab sebenarnya, menggunakan USB dongle yang kita hubungkan dengan USB OTG ke HP ataupun ke tab kita. Ini Pichel juga bingung, nggak tahu kenapa. Tapi kita udah tes beberapa device, nggak kedetect, bingung kenapa ya? Oh ya, nggak hanya di PC ataupun laptop aja ya, Pichel juga tes di Mac Mini yang biasa Pichel pakai buat ngedit, dan mouse ini memang masih bisa kebaca. Terus berfungsi juga dengan baik. Tapi memang pergantian koneksinya ini kurang smooth lah, karena masih ada jeda sekitar setengah detik sampai mouse-nya tuh bisa aktif. Jadi jangan keburu panik, digeser-geser aja tuh mouse-nya. Selain itu juga secara spesifikasi, maka mouse ini menggunakan nanti 4 stepping DPI yang bisa teman-teman pilih menggunakan tombol DPI, yaitu ada dari 1000, 1600, 2400, dan 4800. Pooling rate yang digunakan juga berbeda nih untuk setiap koneksi, yaitu yang pertama 125 Hz untuk koneksi Bluetooth, dan 250 Hz untuk koneksi wireless 2,4 GHz. Ya, memang ini nggak selevel dengan yang kayak gaming lah ya, dimana rata-rata dia udah 1000 Hz gitu ya, ataupun bahkan lebih. Ya, namanya juga mouse kantoran gitu ya. Jadi nggak bisa kita ngarep banyak-banyak gitu kan. Ini aja udah syukur lah. Yang penting kursor bergerak, ya udahlah syukur gitu. Lalu acceleration speed yang bisa dicapai di mouse ini pun juga bisa sampai 10G dengan tracking speed hingga 30 IPS. Yang artinya mouse ini bisa menangani pergerakan cepat dan tiba-tiba dengan baik. Yang bikin mouse ini bisa mungkin jadi pilihan yang ya sementara lah untuk berbagai penggunaan. Termasuk buat kita yang mungkin mau nge-gaming dalam pekerjaan sehari-hari gitu ya. Kayak sambi-sambi, ya masih oke lah. Acceleration dan tracking speed yang memang cukup lumayan ini bisa dicapai karena memang penggunaan optical sensor dari PixArt dengan kode PMW3212, di mana dia ini dikenal dengan kemampuan trackingnya yang akurat dan juga responsif. Sementara untuk urusan switch-nya, maka mouse Rubix One ini masih menggunakan tipe yang sama dengan Rubix M102, di mana pada tombol klik kanan dan klik kiri dan juga tombol next dan previous, ini sama-sama masih menggunakan switch membran. Sementara untuk scroll wheel-nya, lagi-lagi dia menggunakan jenis switch yang Pichel nggak familiar modelnya.
karena cuma ada tulisan F switch pada bodinya. Dan juga middle click-nya menggunakan si switch ajaib, yaitu Oiton, yang kalau di googling tuh Pical nggak nemu gitu speknya apaan. Nah, yang paling mendingan sih sebenarnya tombol DPI-nya, di mana dia sudah menggunakan switch mekanik dari Huano. Dan diklaim memang ini hingga bertahan 3 juta klik gitu. Nah, lalu sebagai power supply-nya, maka wireless mouse ini menggunakan rechargeable baterai berkapasitas 400 mAh. Dan untungnya kalau mouse-nya lagi lowbat, masih bisa kita pakai sambil di-charge menggunakan power yang sumbernya bisa dari mana aja. Ini kayak power bank, ataupun kita langsung colokin kepada laptop ataupun kepada PC kita. Dan juga lagi-lagi untuk mouse ini sendiri tidak ada aplikasi pendukung baik untuk Windows ataupun Mac. Ya, Mac sih pasti mungkin nggak akan ada lah ya, tapi Windows juga nggak ada. Jadi mau nggak mau kita cuma bisa mengandalkan akan, ya feeling aja kali ya kalau baterai udah mau habis. Tapi masih bisa di-charge lah, jadi tenang. Overall, menurut teman pribadi Pical, DA-Rubix One Wireless Mouse ini bisa menjadi sebuah input device multifungsi dan bisa teman-teman gunakan di multi-device. Ya, karena memang selain bisa jadi mouse kantoran, wireless mouse ini juga bisa jadi mouse gaming budget ataupun mouse gaming cadangan. Kalau teman-teman sekalian lagi rusak gitu mouse-nya, cuma kan memang ini tujuannya buat mouse kantoran ya, jadi ya janganlah main game. Bantulah bos itu, karena bos itu lagi mau beli mobil yang baru, atau mau beli rumah baru, atau dia mau liburan lebaran ini gitu kan. Jadi kerja yang bagus teman-teman. Jadi curcol. Karena pas Pical tes main Valorant, ini tangan Pical tuh kayak effortless gitu loh gerakannya. Di settingan 1600 dpi ini udah enak banget ya. Walaupun bukan buat mouse gaming, tapi kita ngetes gaming juga gitu. Apalagi mouse ini juga bisa dipakai di komputer berbasis macOS. Beneran jadi satu untuk semua sih sebenarnya ini. Cuma memang pertanyaan yang tadi tuh switch membrannya ini yang menjadi kelemahan dari mouse ini. Ya karena durabilitasnya memang pasti nggak akan sebagus dari switch mekanik. Tapi ujung-ujungnya yang diincar kan sebenarnya adalah keheningan gitu. Jadi kita nggak mau terlalu berisik-berisik amat. Ya, apalagi kalau kita pakai buat di kantor, jangan sampai teman-teman ngegetok kepala kita gara-gara mouse-nya berisik. Lagi bulan puasa, tahan amarah. Sabar. Tapi dibalik itu semua, harganya sebenarnya yang bikin Pical sumringah sekali. Karena wireless mouse hanya dibanderol di harga 200 ribuan aja nih. Kurang dikit lagi. Masih bisa kembalian buat, ya mungkin kasih tip gitu ya. Bisa aja. Jadi sebenarnya buruan lah teman-teman. Digas aja. Langsung dibungkus gitu ya. Daripada teman-teman kehabisan. Atau bisa juga nih buat kado, buat teman-teman kantor atau apa gitu kan. Harganya ya terjangkau lah. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produknya atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita, yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa teman-teman kunjungi aneka YouTube channel kita yang lain. Yang pertama bahas soal game, yaitu Pical Main Game. Ataupun channel vlog Pical, yaitu PMG Fams. Ataupun juga channel untuk bahas mainan, yaitu Pical Toys Time. Jadi itu dia Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mouse-nya imut, lucu, murah lagi. Ini kayaknya disandingin sebelah-sebelahan tuh lucu. Mereka kayak lagi paguyuban mouse kantoran.